Jadi intinya kalau kita mau tahu jalan, kita harus tahu dulu petanya. Nah, kita harus tahu dulu landmarknya sehingga kalau kita tutup mata, kita udah tahu nih. Berarti kalau jalan lurus berapa langkah, habis itu belok ke kiri berapa langkah, itu kita akan menuju ke pintu keluar, gitu misalnya. Tetapi kita harus mendapatkan informasi itu semua dengan memperhatikan ketiga potongannya, sehingga kita dapat input secara tiga dimensi. Jadi kita tahu secara anterior posterior dia letaknya di mana sih? Lebih ke anterior, lebih ke tengah, atau lebih ke posterior? Secara laterality dia lebih di tengah atau lebih lateral atau medial, dan secara superior inferior dia lebih di mana? Ya, itu kita perlu tahu dari semua potongannya. Pertama yang kita observe, biasain untuk lihat potongan aksialnya. Ya, dari aksial ini kita bisa dapat informasi lateralitas dan informasi anterosuperioritas. Ya, kita nggak bisa dapat informasi ketinggiannya. Kalau dari ketinggiannya mungkin kita hanya bisa menduga-duga gitu ya. Dimana kalau apa yang zoom saya bisa lihat saya nunjuk di sini. Yang zoom bisa lihat saya nunjuk di sini kan ya, soalnya. Ada ya. Oke, ya. Jadi kita bisa lihat sebenarnya dari potongan aksial kalau memang kepaksa banget kita nggak dapat potongan yang koronal atau potongan sagital lainnya, kita bisa menilai tingginya dengan kira-kira menghafal gitu ya. Kalau misalnya kita lihat potongan di sini seperti yang gambar ini masih kepotong gambaran lensa, berarti kita tahu kira-kira dia setinggi atau tengah-tengah dari potongan bola mata. Ya, sementara kalau kita dapatnya seperti ini, nih bola matanya kayak cuman kepotong ke uprit kecil gini, ya. Terus habis itu kita lihat masih ada potongan sinus yang makin besar, maka kemungkinan kita potongannya masih semakin di inferior. Jadi bayangin setiap baca CT scan, setiap baca potongannya, kita lagi ada di mana. Kalau kita ada di inferior, berarti bola mata kepotongnya kecil. Mungkin kita akan kepotong gambaran rectus inferior. Lalu makin tinggi ke atas, di tengah-tengah aksial kita akan kepotong, kita akan melihat gambaran lensa. Kita lihat gambaran lensa. Kita akan lihat gambarannya nervus optik, dan yang akan menyilang di sini ada pembuluh darah. Ya, kita lihat gambaran rectus. Jadi kita tahu kira-kira, oh ini tengah-tengah yang bulbus. Kalau kita lihat bola matanya makin kecil lagi, habis itu ada vena ophthalmica superior lagi melintang di sini, berarti potongannya makin ke atas. Dan kalau makin ke atas lagi, kita bahkan bisa lihat gambaran kelenjar lacrimal di superior temporal. Dan gambaran yang gede gini nih, jadi jangan salah, kadang-kadang kalau ngeliat gini dikiranya ada suatu tumor atau apa gitu ya. Ini adalah gambaran superior rectus dan levator palpebral kompleks. Jadi memang lebar dibanding yang otot yang di tempat lain. Sementara di potongan koronal kita bisa dapat aspek superior inferioritas dan lateralitas. Ya, kita bisa tahu lebih precise kira-kira di dalam rongga mata dia letaknya lebih ke superior atau lebih ke inferior dibandingkan bola mata atau nervus optik. Ya, lalu kita bisa lihat lagi di sini kalau potongan yang koronal ini mungkin potongan yang paling ideal untuk kalau kita mau lihat ini ototnya beneran gede nggak sih, gitu. Karena kita bisa lihat di sini ukuran-ukuran diameter dari, ya bukan diameter ya, ukuran dari penampang melintangnya masing-masing otot. Sama seperti tadi, lihat kalau diameter bola matanya yang terbesar, yang kita lihat berarti dia lagi potong di tengah-tengah bola mata di situ. Mungkin kita akan bisa melihat baru ke arah sekitar insersi atau ototnya potongannya masih lebih kecil-kecil. Tapi semakin posterior maka potongan bola matanya lebih kecil, otot-ototnya jauh bisa kita lebih lihat ukurannya kira-kira ada penebalan atau tidak. Kita bandingkan sama mata sebelahnya. Ya, makin ke belakang kita masih bisa menilai lagi di potongan ini yang paling ideal kita bisa menilai pasien-pasien Graves misalnya atau pasien-pasien dengan orbital myositis gitu ya. Kenapa sih visusnya turun? Oh ternyata visusnya turun karena kita bisa lihat nervus optik yang di tengah-tengah ini terdesak sama otot-ototnya misalnya yang sudah lebih hipertrofi di bagian lebih posterior atau di apex. Ya, ini bisa kita lihat dari potongan yang koronal. Selanjutnya potongan sagital kita bisa menilai aspek anterior posteriornya. Ya, dari posterior anterior posterior ini kita juga bisa melihat secara intrakornal. Jadi intrakornal kalau kita mau lihat
nanti ada pembahasannya tentang lokasi ya. Tapi setidaknya kalau kita bayangkan di potongan sagital, ya, potongan sagital nggak ada yang chatnya, maaf ya, saya nggak sempat bikin. Tapi setidaknya kita bisa lihat jadinya. Kalau kita masih ingat rongga intrakonal itu kan berarti rongga berbentuk seperti kerucut ya, yang seolah-olah dibentuk secara imajiner dengan uh, puncaknya itu apex, lalu dasarnya itu bola mata, dan sekelilingnya itu adalah otot-otot rectus. Ketika dia ada di dalam situ, maka kita bilang itu suatu lesi yang intrakonal. Ini kita lihat di sini. Oke, jadi pertama-tama apa yang kita lakukan kalau kita mau melakukan interpretasi CT scan? Ternyata yang pertama dilakukan bukan nyalain lampu. Oh, di zaman kapan ya udah nggak pada pakai lampu lagi ya. Masih ingat ya caranya pakai lampu box itu. Sekarang ngelihatnya dari handphone semua. Tetapi yang pertama nggak boleh lupa ketika baca CT scan, kepalanya nggak boleh kosong. Harus ingat, harus ada informasinya, kita lagi ngeliatin apa sih ini. Pasiennya tadi yang mana sih? Anak kecil, orang gede, dewasa, udah tua, laki-laki, perempuan. Tadi dia bilang keluhannya berapa lama ya? 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, itu semua harus ada di kepala kita ketika kita melihat hasil CT scan. Ya, lalu lihat lagi nih pasien udah pernah operasi katarak belum ya tadi? Waktu dilihat ada AHL-nya nggak sih? Atau pas kita lihat pasien tadi waktu diperiksa visusnya turun, ada RAPD-nya. Itu semua harus selalu ada di pikiran kita ketika kita melihat hasil CT scan-nya. Sehingga kita tahu yang harus kita cari apa. Kenapa dia ada RAPD-nya ya? Ada sesuatu yang bisa kita lihat dari CT scan sini nggak? Nervus optiknya tadi kira-kira ada yang secara langsung kena nggak di daerah sekitar rongga orbita? Atau kalau kita nggak ketemu, mungkin masalahnya ada di luar lagi dari rongga orbita. Ya, kemudian hal-hal seperti tadi dia ada keluhan ke arah sering mimisan misalnya. Jadi mungkin yang harus kita pastikan walau kelihatannya dari luar nggak ada keluhan di sekitar, nggak kelihatan seperti ada deviasi septum di hidung atau lain-lain gitu ya. Tapi karena dia bilang bahwa dia sering mimisan atau kupingnya berdenging atau apa, maka kita harus juga memperhatikan tidak hanya dari rongga orbitanya, tetapi di sekelilingnya seperti di rongga sinus. Ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah ingat klinisnya seperti apa. Yang kedua, zoom out dulu. Lihat, kalau zaman dulu sih masih ada print-printan, jadinya lihat dulu semuanya. Jadi kita kira kita bisa nilai yang ada lesinya yang di sebelah mana. Jadi zoom out dulu. Begitu udah kita plot-plotin, ini lesinya tadi di sebelah sini nih, potongan yang coronal ada di sini, potongan aksial ada di sini, potongan sagital ada di sini. Begitu udah kita zoom out, baru kita zoom in. Lihatin satu-satu di tempat yang tadi ada lesinya. Ya, ini di sini saya mau menunjukkan bahwa kalau ada IOL gambarannya seperti ini dibanding kalau pasiennya masih ada kataraknya. Kemudian ini saya mau menunjukkan betapa pasien yang anisometrop dengan perbedaan aksial length antara kanan dan kiri, walaupun tidak ada proptosis, tetapi akan bisa menimbulkan kesan seperti adanya proptosis seperti pada pasien yang sebelah kanan bawah ini. Oke, lokasi. Nah, ini lokasi-lokasi yang cukup terkenal untuk tempat-tempatnya tumor. Ya. Biasanya pada CT scan, seperti sini akan bilang bahwa intrakonal atau ekstrakonal. Ya, intrakonal itu berarti kalau dia ada di sekitarnya yang biru ini, jadi dindingnya si otot-otot rectus, puncaknya apex, dasarnya rongga bola mata. Kemudian dia akan ekstrakonal kalau dia berada di luarnya ini yang warna hijau. Nah, jadi kita bisa mengira-ngira kalau dia intrakonal, ada loh tumor-tumor tertentu yang memang predileksinya dia ada di intrakonal. Atau kalau dia intrakonal, berarti kita harus curiganya itu sesuatu yang memang berasal dari nervus optik. Apakah itu apa namanya tumor-tumor nervus optik, tumor selaput saraf atau kelainan yang ada di sekitar situ. Kemudian yang populer lagi tempatnya adalah di sekitar orbital apex. Ya, ini kita bisa lihat di sini betapa ini tadi saya bilang ya di potongan koronal otot-otot yang sangat hipertrofi ini bisa betul-betul sampai mendesak lensa optik sehingga ini yang akhirnya membuat pasien tajam penglihatan turun atau setidaknya mungkin sudah mulai ada RAPD. Ya, ini juga kelihatan di orbital apex semua masalahnya makin kecil rongganya tetapi semakin penuh dia sesak dengan lesi patologisnya maka kemungkinan untuk tajam penglihatan atau gangguan dari saraf kranial lainnya semakin tinggi. Lalu yang sering lagi juga pada tumor adalah tumor-tumor di
kelenjar lakrimal, legio kelenjar lakrimal, bukan berarti pasti itu suatu tumor kelenjar lakrimal ya, tetapi predileksi di sekitar kelenjar lakrimal itu sering pada tumor kelenjar lakrimal atau pada pasien limfoma atau pada pasien dengan non-specific orbital inflammation atau pseudotumor yang tipe dacryoadenitis. Nah, kalau kita mau membaca, baiknya kita lihat adalah seperti ini. Yang pertama, lesi tumornya habis itu kita lihat. Secara konsistensi di dalamnya dia solid atau sistik, lalu homogen atau heterogen. Yang dimaksud homogen itu berarti di satu lesinya densitasnya itu sama semua. Jadi nggak ada yang satu lebih gelap, satu lebih terang, atau jangan-jangan ada klasifikasinya. Yang seperti itu berarti namanya heterogen. Tapi kalau sama berarti homogen. Kemudian lihat batasnya tegas atau difus, lihat pinggirnya smooth apa namanya halus gitu ya atau irregular. Lalu lihat ini yang paling penting juga, lihat efeknya terhadap surrounding struktur penting lainnya. Nervus optiknya gimana, otot-otot extraocular muscle-nya gimana, orbital fissure-nya atau optic foramen-nya gimana, yang akan menimbulkan kira-kira gejala klinis yang tadi dikeluhkan pasien dan tampilan fisik yang kita temukan pada pemeriksaan. Ya, lalu kita lihat dengan kontras dia enhancing atau enggak. Lalu step yang kedua setelah memperhatikan dari lesinya tersebut, perhatikan tulang-tulang di sekitarnya. Ada 4 yang bisa terjadi pada tulang. Apakah dia terjadi erosion, destruksi, hiperostosis, atau bahkan remodeling. Nanti kita bahas satu-satu ya. Kemudian ada extraorbital extension atau enggak. Kita tahu extraorbital itu berarti ada kemungkinan yang masuk ke sinus atau justru dari sinus masuk ke rongga orbita atau dari rongga orbita masuk ke intrakranial ya. Lalu ada additional special feature enggak? Nanti kita bahas ada beberapa tumor yang dia bentuknya udah spesial gitu, ada karakteristik khasnya. Jadi silakan dihafal-hafal ya. Ini untuk membahas tentang internal konsistensi. Jadi ini yang dimaksud smooth, habis itu homogen gitu ya. Ya, hampir-hampir sama semuanya secara densitasnya. Kemudian ini yang heterogen karena marginnya juga irregular ya. Ini juga heterogen, irregular, solid. Jadi nggak kistik ya. Kalau kistik tuh seperti ada dindingnya gitu ya. Ini yang sistik seperti ada dindingnya. Ini juga sistik, marginnya smooth, regular ya. Lalu yang ini yang sistik juga, seperti ada cairan-cairannya di dalamnya, tetapi dia heterogen dan tepinya irregular. Ini yang kita lihat efeknya terhadap struktur penting lainnya. Misalnya ini jelas-jelas tumornya betul-betul melintasi nervus optik. Lalu yang ini jelas tumornya mendesak ke otot rectusnya. Sehingga kalau kalian lihat pasien seperti ini, misalnya desaknya ke lateral gitu ya, jangan menduga bahwa misalnya dia disertai dengan paresis nervus 6 karena rectus lateralnya terganggu. Kalau sudah pasti lihat secara mekanik memang tumornya itu yang mendesak ke rectus lateralnya. Ya, ini juga. Kemudian lihat setelah diberikan kontras. Ada tumor-tumor yang khas sekali dia akan menyangat kontras dan tumornya cukup sering, yaitu meningioma. Ya, meningioma ini akan menyangat kontras sehingga kalau dia tidak diberikan kontras, lesi yang ekstensi ke parenkim otak nggak akan kelihatan. Seperti misalnya pada pasien yang agak kecil ya. Ini tanpa kontras, kesannya tumornya cuma di sini doang gitu, yang ada di mata tetap kelihatan karena berbatasan sama lemak, jadi kita langsung bisa lihat kontrasnya ya. Tapi kalau yang di intrakranial setelah dipakai kontras baru kelihatan yang di sebelah sini ada, dan ini juga nih, ini juga tumor di lateralnya. Kalau kita lihat secara fisik pasiennya biasanya sudah ada deformitas di temporal. Ini yang beberapa perubahan pada tulang yang harus tapi makin lama makin menipis karena proses kronik yang terjadi akibat penekanan apapun lesi itu terhadap tulang tersebut. Jadi kalau kita lihat seolah-olah di sini kayak tulangnya hampir nggak ada gitu karena terjadi erosi. Pasien-pasien yang seperti ini kalau kita buka di intraoperatif seringkali sebenarnya tulangnya bukannya hilang sama sekali tapi masih ada, cuma jadi kayak rawan gitu ya.
atau bone remodeling. Bedanya erosi sama bone remodeling apa? Erosi yang terjadi terus-menerus, apalagi pada tulang-tulang yang tipis, akan bisa menimbulkan bone remodeling di jangka panjangnya lagi. Misalnya, dan ini sering terjadi pada pasien-pasien dengan mukosil. Jadi kalau kalian lihat lesi yang ekspansif dari sinus, tapi kok gambaran sinusnya jadi nggak jelas gitu, tulangnya jadi satu gede sebelah dibanding sisi sinus yang sebelah, namanya bone remodeling. Bedanya dengan distraction adalah tulangnya, kalau tadi erosi, dia tulangnya hilang, kelihatannya hilang di CT scan, tetapi lainnya masih bagus gitu ya. Kalau destruksi dia bisa mencrok-mencrok aja, terserah dia mau hilangnya di sebelah mana. Itu namanya destruksi, yang biasanya menjadi tanda bahwa ini suatu keganasan. Lalu yang terakhir, tulang bisa juga menebal, yang kita sebut sebagai hiperostosis. Ini juga khas ya pada pasien dengan sphenoid. Nah, lihat neighboring structure-nya. Ini yang tadi saya bilang. Ini pasien ini nih, yang kita lihat nih intracranial involvement. Kalau tidak dilakukan CT scan dengan kontras, nggak bakal kelihatan. Jadi kalau dapat pasien yang kita sudah curiga secara klinis pasien ini adalah pasien meningioma, lalu dia udah bawa CT scan tapi tanpa kontras, itu termasuk jenis pasien yang nggak apa-apa dikasih radiasi lagi karena kita nggak dapat informasi apa-apa terhadap jenis tumornya, ekstensi tumornya ke intrakranial. Jadi langsung kita kerjain lagi aja dengan memberikan kontras ya. Lalu lihat juga sinus paranasalnya ya. Pada pasien ini ada destruksi nih, ini jelas destruksi ya. Ini juga jelas destruksi, berarti lebih ke arah keganasan. Sementara yang ini dia nggak destruksi, ini lebih ke bone remodeling jadinya. Ini juga pasien mukosa ya. Lihat special features-nya sekarang. Ini ada beberapa yang saya sebutkan di sini. Yang pertama adalah molding. Molding itu pada pasien-pasien dengan lymphoma. Yang dimaksud dengan molding adalah dia seperti mengikuti, mengelilingi sekitarnya, bola matanya secara lebih spesifik. Jadi dia kayak kalau kita mau bikin puding, sebelum pudingnya set, kita taruh bola gitu. Pas pudingnya set kan kelihatan bolanya, habis itu ada sekitarnya apa namanya pudingnya itu tadi. Itu namanya molding. Ya, itu gambarannya khas pada limfoma. Dan limfoma itu merupakan tumor primer ganas tersering pada dewasa sampai usia tua. Jadi kalau ada pasien datang usianya tua, keluhannya matanya menonjol atau kita bisa raba, dia bilang ada keluhan benjolan tanpa disertai nyeri, perlahan-lahan kita lihat gambaran molding, biasanya pasien seperti ini pasien dengan limfoma. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya Ramtrack sign, jadi kayak kereta gitu ya. Karena ada penebalan dari shift dari nervus optik khas pada optic nerve sheath meningioma. Kita bisa lihat jadi seperti kayak rel kereta gitu ya. Optic nerve-nya bagus di tengah-tengah, tapi penebalannya ada di optic nerve-nya. Kalau kita lihat dari potongan yang koronal, maka akan kelihatan seperti target sign bahwa tengah-tengahnya nervus optiknya bagus, tapi sekelilingnya ada penebalan. Lalu lagi yang cukup khas adalah pada adanya fluid level. Jadi kalau kita bayangin si tumor ini atau lesinya ini isinya ada cairannya, maka cairan dia akan bikin fluid level kalau pasiennya tiduran. Jadi gambarannya khas ada batasnya. Misalnya pada pasien ini nih dengan dermoid cyst biasanya ya, karena yang dalamnya ini nih ada yang hypodens banget, biasanya ini minyak atau lemak gitu ya. Jadi ini khas ada fluid levelnya. Kalau ini kelihatannya miring berarti pasiennya pas tiduran palanya agak miring dikit gitu. Jadi nggak rata-rata banget, tapi jelas dia ada garis, ada levelnya. Juga yang seperti ini khas banget nih, ada garisnya. Itu juga pada uh, dermoid. Sampai sini ada yang mau tanya atau mungkin dokter Hisar yang mau mandu ya, tapi saya ada 12 contoh buat ditebak-tebakin. Ya, Silakan. jadi mungkin kalau ada yang mau bertanya dulu, boleh. Ini mungkin kalau yang lagi fase tumor tahap 2 tumor, tahap 3 tumor, itu kalau tumor mungkin ada pertanyaan. Sebelum kita latihan, sebelum melihat. Silakan. Silakan lagi. Izin bertanya, saya dalam ini tahap 2 tumor, dok. Nah, mungkin tadi Pak jelaskan oleh dokter ini terkait dengan dok untuk tahap spesifik. Mungkin
Jadi kan yang kali lihat targetnya itu menjelang dari sisi ini dan jumlah targetnya itu mungkin dalam interval 12 ini dan mungkin apakah sekali dia dok mungkin apakah ada peran dari suatu CT scan atau ya imaging tumor orbiter secara umum pada pasien-pasien yang eh, sudah post operasi seperti dok, jadi sudah direseksi, apakah sebenarnya butuh dilakukan imaging ulang atau cukup dari biasanya histopatologi saja dok. Terima kasih banyak dok. Ya, terima kasih. Oke, ini yang dimaksud. Makanya lihatnya dari gadgetnya. Di sini nggak terlalu kelihatan kayaknya. Silakan lihat gadgetnya masing-masing. Ini yang dimaksud target sign. Jadi kayak kalau mau belajar nembak atau belajar memanah gitu, kita aimnya kan ke tengah-tengah yang dapat 100 atau 1000 gitu poinnya, Anggi. Ini yang kita lihat yang menggambarkan itu nervus optiknya. Tapi di sekelilingnya secara equal, di sekelilingnya itu selaput nervus optiknya itu menebal. Jadi bukan di satu sisi doang, makanya kelihatannya seolah-olah target sign itu di tengah. Karena yang menebal itu itu Terima kasih dok, berarti izin ini potongannya corona. Betul. Jadi Ya. saya kira ini potongan sagital dok aja. Oh iya, yang kalau sagital kelihatannya jadi seperti track-track. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, iya banget. Tapi ada indikasi-indikasinya. Jadi yang pertama, mungkin kalau pada pasien tumor kita bisa salah satu indikasinya adalah pasien screening yang ada keluhan proptosis, tetap ada keluhannya. Kalau nggak ada keluhan, kemudian kita bisa nilai dari secara klinis semuanya baik-baik aja. Artinya misalnya visusnya bagus, gerakannya bagus, dia nggak ada keluhan diplopia dan lain-lain, mungkin nggak ada alasan kita harus lakukan CT scan ulang. Tetapi pada pasien-pasien dengan keganasan yang memang kita khawatirkan, apalagi kalau dia ada keluhan, maka kita bisa lakukan imaging ulang atau pasien-pasien yang post operasi. Misalnya kita mau nilai apa namanya pada pasien ini yang bukan tumor antara lainnya mungkin mau lihat kedudukan tulang pada pasien post reposisi atau post repair fracture atau pada pasien-pasien yang kita tahu ketika kita ambil tumornya ketika kita sudah operasi, operasinya bukan merupakan operasi yang selesai dalam satu step. Misalnya kita lihat bahwa kita akan rencana melakukan operasi 2 step, misalnya satu kita approach dari intrakranial, satu kita approach dari intraorbita. Maka bisa banget kita melakukan itu untuk mempersiapkan step yang berikutnya ini approach yang terbaik kapan atau apakah masih ada sesuatu yang harus ditunggu dulu untuk melakukan approach berikutnya atau apa namanya sudah bisa dilakukan langsung atau seperti apa. Gitu. Jadi balik lagi, nilai yang dinilai adalah ya pasien apa? Pasien keganasan, pasien menginap, pasien yang mau operasi, habis operasi atau apa. Jadi tetap ada indikasinya. Gitu. Saya sudah tumor, kalau memang masih ada keluhan, dia sudah lama nggak dilakukan imaging atau ada keluhan yang baru yang mungkin dengan gambaran yang sangat berbeda dibanding sebelumnya. Misalnya pasien sudah tumor sebelumnya yang kita tahu dia tipe yang NSOI yang adenitis. Tapi sekarang dia datang lagi kok dengan gangguan gerak, hambatan gerak, terus pasien proptosis. Jadi mungkin aja ini NSOI yang sudah berubah atau berbeda atau mungkin sesuatu yang berbeda lagi dari NSOI. Nah, seperti itu kita lakukan lagi CT scan. Ya, Terima kasih. Bapak sudah cukup ya. Berarti sebenarnya tidak semua pasien post operasi tumor juga dilakukan ya dok, tetap sesuai indikasi. ya. Terima kasih dok. Ya, terima kasih Anggi. Oke, karena masih banyak kasus, maka saya make things more fun. Saya minta semua yang belakang kita bagi jadi 4 kelompok. Nanti setiap soal satu kelompok harus memberikan presentasinya. Oke, ada Prisil, ada Ayu, ada kelompoknya Enzo. Sama Prisil, Ayu, Enzo, Michelle. Oke, silakan Dr. Nina. Yuk, matiin lampunya dulu. Tolong. Ya, kita mulai kasus pertama ya. Kasus pertama dari Dr. Enzo, berarti silakan Silakan. Dr. Enzo. Itu ada tuh. 8 Masih homogenus tuh. tinggal menjawab 8 pertanyaan ini kok. Oke. Kita mulai ya. Ini kayaknya harusnya video. Ya, video. Silahkan dilihat. Oke, Sambil lihat gadgetnya biar ketahuan. sambil lihat gadgetnya. Lalu ini video yang kedua.
Yuk, silakan. Oke, silakan lokasinya di langsung aja jawab ya, lokasi ini. Yuk. Yuk. Baca ini jangan lupa ya. Perempuan 40 tahun, udah 1 tahun. Ya. Biasanya di supertemporal, ekstrakornal, Mm-mm. yang kedua homogeneous, Oke, yang ketiga solid, oke. empat lagi udah bulat. Ulang lagi. Gitu sih. Smooth, bagus. Terus efeknya terhadap ini ada atau tidak ada? Enggak, tidak ada. Enggak ada, oke. Bone changes ada atau tidak ada? Belum, belum. Belum kepotong tuh, baru kepotong. Tidak. Ada dok, ada dok. Ada apa enggak ada? Enggak ada, jawabannya enggak ada. Kira-kira pasien apa ini? Di superotemporal, onsetnya lama, perempuan, adenomatomorbid ya. Si gampang kan? Selamat ya. Kelompok 1. Sekarang kan kelompok yang Kelompok nomor 2. Ini enggak ada videonya, maaf ya, agak lebih susah buat kalian. Silakan di zoom aja di gadgetnya. Lokasinya di mana? Oke. Lokasi. Sebenarnya tadi juga bukan intrakonal ya, itu ekstrakonal ya. Tapi dari yang tadi 3 itu tadi, saya tadi kan kasih itu tuh. Biasanya kita kalau nggak bilang dia di supertemporal karena jauh lebih banyak lesi-lesi tumor yang terjadinya predileksinya di supertemporal atau intrakonal atau di apex. Jadi kita biasanya jarang bilang spesifik ekstrakonal gitu, kecuali kalau ekstrakonalnya di mana yang kita maksud. Oke, lokasi. Oh iya, sorry. 60 tahun 2 bulan. Nomor 2 homogen heterogen. Heterogen, Oke, homogen. oke. Mhm. Jadi sebetulnya ini menjadi struktur terus menekan Tulangnya ini di zoom itu di zoom. Mhm. Mhm. Nggak ada yang spesifik ya. Ini ada bagian yang solid, ada bagian yang sistiknya ya, dia heterogen. Jadi ini jawab Ayu ya. Berarti. Jadi sekalian Ayu, kira-kira apa ini Ayu? Bonus kok bonus. Gimana playnya lagi biar dia enggak. Oke. Kira-kira apa Ayu? Iya, adenoid kistik karsinoma ya. Tadi clue-nya ada di situ bahwa dia ada sistiknya, ada komponen padatnya. Jadi adenoid kistik karsinoma namanya dapetnya juga dari situ.